Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kesehatan, Pak Aris. Saya Fahmi, Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Provinsi Kaltim. Di sini saya didampingi ada Pak Sekretaris, Pak Fadli, ada Bu Dahlia, beliau Kepala Bidang Urusan Perbibitan dan Budidaya. Kemudian ada Bu Dr. Diah, Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Kemudian ada datang ya. Ya, ini ada Dokter Hewan Silvi, Dokter Hewan Maulana, kemudian ada Pak Ihsan, ada Dokter Hewan Dinda, ada Mas Akmal, ada Pak Iqbal. Nah, ini teman-teman kita dari Kaltim. Kita memang sedang dalam proses belajar banyak hal. Karena kami menyadari dengan adanya Ibu Kota Nusantara, banyak tuntutan kepada kami. Sementara kami sumber daya manusianya sangat terbatas. Wilayah kami memang luas, ya wilayah kami 3 kalinya Jawa Timur. Tapi sumber daya kami sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Mungkin jumlah sapi di Jawa Timur itu sama dengan jumlah penduduk kami. Nah, karena itu tadi apalagi dengan adanya Ibu Kota Nusantara, kami harus berbenah karena dituntut untuk bisa meningkatkan produksi pangan, khususnya tentu di kami adalah peternakan. Tujuan kami ya dalam rangka kalau ke sini ya sekaligus karena saya juga baru 1 tahun bergabung di peternakan kesehatan hewan Kaltim. Saya mengucapkan terima kasih nih ya kepada, sampaikan salam hormat kepada Dr. Akbar ya, sudah banyak membantu kami ya. Tadi saya juga nanya kepada teman-teman apa yang sebelum saya masuk sudah dilakukan kerjasama, ternyata banyak ya. Pertama tahun 2023 kemarin ada pelatihan, kita ngirim 21 orang ke sini termasuk nih Mas Akmal. Mungkin kami bisa diberikan gambaran juga tentang kegiatan di sini ya, khususnya terkait dengan inseminasi buatan, karena memang kami menyadari dengan inseminasi buatan ini itu sesuatu yang sangat baik untuk meningkatkan produksi kami, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga mutu kualitas genetik ternak kami, sekaligus antisipasi untuk kesehatan hewan karena akan lebih terjamin. Nah, mungkin ada hal baru yang juga harus kami ketahui terkait dengan kegiatan di sini, dan mungkin ada hal-hal kerjasama atau apapun yang bisa kita lakukan ke depan yang memang harus kita rencanakan secara baik sehingga bisa tepat guna, tepat sasaran untuk kami. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sambil nanti kita diskusi kecil sebelum nanti kami minta mungkin bisa berkunjung ke lapangan. Ya. Sekali atas kerjasama yang sudah dilakukan selama ini. Jadi dari Kalimantan Timur setelah banyak sekali Pak berkontribusi untuk kegiatan kami di sini, dari kegiatan pelatihan, terus kegiatan narasumber banyak sekali. Jadi tenaga kami yang telah membantu di Kalimantan Timur juga Pak. Dan kami harapkan untuk kerjasama kedepannya semakin erat Pak. Karena kita infokan Pak, tadi ada sedikit menyinggung tentang supplier kambing. Karena kami sekarang ini mau mengembangkan ternak kambing Pak di sini. Jadi paling bawah di kantor kami ini ada kandang kambing dengan kapasitas 600 ekor Pak. Kalau mungkin ada ini karena kita kan ternak belum tahu pasarnya Pak ini kamu. Kalau ada di Kalimantan mungkin bisa dikerjasamakan seperti apa, kita bisa sebagai supplier kita siap Pak. Terkait dengan tarif apa semua kan, kalau kita kan untuk tarif apa bisa menentukan sendiri. Kita kan juga melihat karena pasar kambing ini sangat besar Pak, apalagi kambing sanen. Kita kan juga rencana mau mengembangkan tahun depan kambing sanen, karena untuk Batu Raden itu idenya sampai 2 tahun Pak. Yang kambing sanen pure, kambing sanen pure itu kan dari Australia, di Batu Raden kan ada peternakannya. Jadi untuk dari masyarakat yang mau ngambil itu biasanya idenya sampai 2 tahun. Dan tahun depan rencana kita akan kembangkan itu Pak. Kalau mungkin dari Kalimantan Timur butuh kambing sanen, bur atau untuk potong, kita siapkan. Ya, daripada ke supplier yang di Jawa Timur, kita siap di sini aja enggak apa-apa. Kami senang juga kalau ternyata sumber bahan pasokannya itu bisa semakin banyak variatif di berbagai tempat. Insya Allah kalau kambing kami ini di promosi sudah terstandarisasi secara SIP Pak. Untuk kita kan
Jadi pengadaan ini kan kita memang kemarin banyak yang datang, jadi yang ditolak juga banyak. Ini kabar gembira bagi kita ya Pak ya, terkait dengan tadi info yang terbaru. Kita di sini di BIB Singosari hanya bibitnya saja, atau misalnya ada apa ya, beban ongkos, bisa ada ongkos lainnya yang nanti sampai ke kita, ke pastinya bagaimana ya sistemnya nanti, apakah BIB cuma menyediakan untuk bibitnya saja, kemudian terkait dengan layanan transportasi dan sebagainya, kemudian apa namanya, jaminan kesehatannya selama dalam perjalanan, kemudian biasanya kan kita bukan ada garansi sih, maksudnya garansi dalam perjalanan itu mungkin perlu penjelasan juga bagi kami, karena kalau yang stroll kita udah biasa Bu, udah tahu sistemnya, tapi karena ini baru dengan BIB Singosari itu mungkin kami perlu penjelasan lah dari BIB bagaimana itu sistemnya. Kedua itu mungkin layanan jualnya mungkin masuk di dalam setiap kali kita pembelian atau seperti apa ya Pak? Tarif juga sedang kami susun, tarif HPP-nya. Kebetulan kalau mungkin nanti berkenan dengan bibit yang kami sediakan, mungkin bisa diinfokan speknya dulu Bu. Speknya apa yang dibutuhkan, apakah nanti semuanya bisa kami akomodir atau bagaimana nanti sesuai kebutuhan itu. Kalaupun sudah disusun nanti Bu, kami bisa diinfokan ke Kaltim brosurnya atau apa seperti apa. Jadi sebagai bahan kami untuk referensi penyusunan ke depannya. Kalau untuk purna jual Bu, untuk selama ini kalau semen beku itu biasanya kami berikan secara gratis. Nah, purna jualnya untuk semen beku biasanya muncul dari kami atau bisa dari pelanggan. Misalnya pelanggannya masih ragu-ragu nih, kok kayaknya semen bekunya meragukan, atau kemarin tuh pernah kehabisan loh, ini bagaimana kualitasnya, pengen kami cek langsung ke sana, nanti bisa mengajukan permohonan ke kami. Nah ini kami mau tahu juga sini luas area itu mungkin berapa yang digunakan untuk kandang sapinya, kemudian HMP-nya itu, kemudian juga target PAD-nya ya. PAD-nya juga sih berapa di sini, kemudian komoditinya itu apa aja untuk PAD, kemudian termasuk realisasinya saat ini gitu. Mungkin bisa diopsi juga untuk kami nanti di Kaltim gitu ya. Kemudian nanti kalau itu ada apa namanya kambing ya nanti ya, tahun depan misalkan sudah ada, apakah itu bisa masukkan di katalog juga gitu ya? Ya kan saat ini kan kita harus pengadaan barang jasa harus katalog gitu. Jadi berarti memudahkan kita juga nanti. Apalagi ada spek-speknya nanti untuk mendukung apa yang sampaikan Pak PDKT kami. Gitu. Apakah domba ada juga nanti rencana untuk pengembangan di sini? Karena kita juga untuk memasukkan domba juga ke Kaltim. Mungkin untuk lahan HPT sekitar 40 hektar Pak. Karena 20 hektar untuk lahan perkantoran sama dengan kandang. Itu pun kita yang termaksimalkan untuk HPT itu juga nggak bisa maksimal Pak. Karena kita yang di atasannya itu pengawasannya nggak ada. Jadi ya sebagian besar akhirnya ya diambil dari penduduk sekitar. Karena penduduk sekitar juga punya ternak tapi nggak punya lahan. Ikut kan 200 ekor ya Pak, sekitar ternak kita untuk sapi. Kalau lahan segitu sebenarnya melimpah ruah lah. Tapi kemarin pas musim kering itu ternyata 2 bulan terakhir harus beli pakan apa kayak bentuk buffer itu Pak. Jadi pucuk tebu itu. Kalau kambing ini rencananya kita juga punya indigo vera ya Pak. Jika nanti kita akan adakan yang atas itu juga untuk lahan kambing ini, plus kita pakannya ini pakai kangkung kering Pak. Kangkung kering untuk pakan kambing ini kan kalau Jawa Timur kan untuk ramban ya Pak, daun-daunan kan kurang. Jadi rata-rata peternak pakai kangkung kering itu plus dengan konsentrat. Pendapatan kita ada kontrak kinerja Pak Ibu. Jadi ada kontrak kinerja dengan kita kan BLU. Dengan PK Keuangan kita ada kontrak kinerja, dan untuk tahun kemarin yang paling pokok untuk pendapatan kita ditarget 27M. 27M, dan alhamdulillah sampai Desember ini terrealisir 32,4. Dan untuk pendapatan terbesar kami dari semen beku. Hampir 80% kita dari semen beku, dan yang lain-lain kayak bimbingan teknis yang kedua dari bimbingan teknis. Terus yang lain-lain juga
Yang ketiga seperti dari apa itu LSP, TUK tempat uji kompetensi sewa kompetensi ya Pak ya. baru yang muncul yang lain Pak. Jadi kayak 15 layanan kayak pernah jual apa semua itu kan non profit ya Pak. Jadi untuk layanan kita pada pelanggan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Pak Fahmi mungkin ada komplain tentang semen beku kami siap Pak. Terkait dengan program kesehatan hewan di sini Pak. Khususnya untuk PHMSZ kan ada 11 penyakit yang harus terbebas PHMSZ. Nah, kemudian karena ini ada pameo sebetulnya di kami Pak. Jadi kalau kita produksi semen beku, apakah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan hewan yang lain gitu. Nah, ternyata kondisinya kan memang bisa seperti itu. Nah, untuk lokasi atau area pemeliharaan yang sapi-sapi pejantan kita dengan lokasi kambing kita itu berapa jauhnya mungkin Pak, seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan eduwisata, ini sangat menarik Pak, seperti disampaikan tadi karena kami juga ke depannya mau ada eduwisata. Kemudian kalau kami lihat tadi Pak riwariwi mobil apa itu untuk mengangkut anak-anak dengan cukup menarik. Nah, yang saya tanyakan untuk terkait dengan promosinya Pak, bagaimana promosi dari BPIP Singosari terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan untuk kondisi yang kalau memang ada positif kan ada regulasinya ya, kayak IBR, kayak positif ELISA gitu kan kita naikkan lagi ke PCR. Kalau ada parasit ya kita lakukan pengobatan sampai sini. Selama proses ini biasanya kita liburkan untuk penampungan. Jadi sampai benar-benar nanti ada hasil yang menyatakan negatif baru kita lakukan untuk kegiatan proses ini. Jadi yang kita keluarkan untuk straw atau semen beku kita, insya Allah untuk penyakit kita secara kualitas bagus, secara kualitas semen bekunya dan secara penyakit kita. Dan untuk sekarang PMK ini kita juga untuk rutin vaksinasi sudah tahap ketiga ini untuk booster. Jadi kita lakukan rutin sama LSD juga kita lakukan. Dan alhamdulillah tidak ada masalah. Pas memang belum ada vaksin PMK itu, memang kondisinya sangat kayak COVID-nya kita itu mencekam. Jadi di kandang itu nggak ada boleh yang masuk kecuali benar-benar pegawai kandang. Itu pun harus pakainya harus di situ, nyuci apa semua harus di situ. Jadi nggak boleh ada yang keluar masuk. Kayak kami itu dulu kalau masuk di kandang harus pakai hamsat. Jadi yang pakai astronot itu selama PMK belum ada vaksin. Jadi setelah ada vaksin terus dilakukan sampai 3 kali ini terus dilakukan tes untuk antibodinya. Ternyata untuk kekebalannya juga bagus. Kita longgarkan walaupun biosecurity tetap ketat. Untuk pengamanannya seperti itu. Dan selain itu biosecurity kita lakukan juga di beberapa tempat. Jadi di sana tadi kan udah ada penyemprotan. Terus ini juga masih ada bak celup untuk mobil. Dan masuk kandang nanti ada penyemprotan lagi. Dan untuk keliling kereta itu jadi pengunjung tidak boleh turun dari kereta. Jadi hanya tetap di kereta aja, mengelilingi kandang, tidak boleh berinteraksi dengan ternak kami. Terus untuk pembagian ternak, jadi kita kan sekarang ada kambing sendiri. Jadi ada daerah hijau, kuning, sama merah. Kalau di luar pagar ini daerah merah Pak, jadi bebas dari orang umum bisa lalu lalang. Terus daerah ini setelah pagar ini sebelum ke kandang ada daerah kuning, zona kuning. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk itu. Dan pembatasan juga kayak kendaraan, jadi plat hitam nggak boleh masuk. Terus daerah hijau itu lebih ketat lagi. Di sana itu tidak boleh sembarangan masuk ke area kandang, kecuali yang benar-benar memerlukan kegiatan di sana. Daerah ini merah, terus nanti masuk ke pagar itu sudah ada pagar lagi daerah kuning, jadi lebih dibatasi lagi daerah itu. Terus nanti ada pagar lagi daerah hijau. Jadi untuk pembatasannya seperti itu Pak. Jadi ada daerah merah, kuning, hijau. Nah, yang kuning itu memang khusus pegawai situ aja. Jadi untuk pegawai yang di luar situ juga aktivitas dilarang di daerah kuning. Jadi pegawai yang tek aja, jadi ada tempat ruang ganti semua aktivitasnya di daerah. Dan untuk masuk zona hijau, jadi harus ganti pakaian, khusus pakaian kandang. Tidak boleh sembarangan, seperti pakaian ini kita masuk ke sana. Kecuali dengan kereta biosecurity itu. Kayak kit itu khusus di sana, sebelum yang masuk harus disemprot semua. Kereta, orang, semua harus melakukan.
mobil wisata tadi keliling itu masuk di area hijau. Sampai hijau. Sampai hijau Yes, bisa tapi ya. tapi pengunjung tidak boleh turun. Tidak boleh turun Oke. dan disemprot. Disemprot juga. Jadi kereta itu keluar masuk sana ya setiap masuk harus disemprot lagi. Iya. Untuk promosinya kita lewat medsos nih Pak, sama Goes to School. Kami belajar terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka salah satunya juga mendukung keberadaan IKN. Karena banyak tuntutan yang disampaikan kepada kami terkait dengan populasi, produksi, kemudian kesiapan kami mendukung ketahanan pangan di Kaltim sebagai salah satu mitra utama. Karena itu IKN. Karena kita punya program PDKT di Kaltim 2024-2026 masa transisi 3 tahun itu. Di situ kita mau memperkaya komoditas kita tidak hanya fokus kepada sapi tapi juga kepada kambing, bahkan bisa saja domba. Domba kan ada sepi Bali di Kaltim banyak. Iya. Tapi kita memang dulu kita sempat larang tapi kita sudah Buka. tapi dengan terbatas. Oke. Ada kajian analisis risiko yang sudah kita lakukan. Tetap kita batasi bisa masuk kemudian tidak terkontrol. Jadi sekarang harus di bawah kendali kami. Jadi kami tahu berapa yang masuk. Tadi kami minta ada informasi apa yang karena kalau pelayanan di sini kita udah bisa akses di web kita kan, kita udah baca ternyata ada informasi yang terbaru terkait dengan rencana ke depan kita juga penyediaan kambing. Terima kasih Pak Kades. Iya. Jadi kalau boleh sih, boleh saran, mungkin kita bikin MOU lebih teknis. Kami dengan Kaltim, Bapak, dan nanti mungkin daripada misalnya ngambil domba kambingnya dari yang lain, ngambil dari Singosari, tetapi nanti kita pakai paket training untuk mengelola. Jadi nanti teman-teman Kaltim kita ajak ke sini atau expert kami yang monitoring ke. Tadi kami juga sudah sampaikan terima kasih untuk kerjasama yang sudah berjalan selama ini, pengadaan stroll di sini, kemudian juga kita tahun ini bahkan dari 23 ada 21 orang kita pelatihan di sini. Jadi harus kita paketkan dengan pelatihan IB-nya mungkin, manajemen pemeliharaan, sini kemudian kita monitor di sana. Bila perlu mungkin gini Pak, jadi kami ini kan BLU, kan sampai 30 juta. Sebenarnya kalau kita bisa buat itu, harga di Australia itu di bawah itu. Jadi artinya buat percepatan kita dengan peternak kita kan lebih cepat. Kalau swasta kan pasti marginnya besar diambil kan. Jadi itu mungkin juga bisa kita lakukan gitu. Dikawinkan dengan teruskan dengan sanen dengan bur, dengan akan kita bisa setting gitu lah. Yang penting kita punya kesepakatan MOU-nya seperti apa nanti ininya gitu. Kan nanti Bapak tinggal mengkoordinir pengusaha kami daripada mereka main sendiri-sendiri, dapat barang yang bagus kan itu Pak Kades. Ya mungkin berarti kami sangat tunggu nih yang terkait dengan hal yang kami sampaikan tadi. Biar kita setting, butuhnya yang misalnya kan bisa juga yang sudah bunting 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Jadi kan gitu kan bisa kami pun juga akan setting di sini gitu lah. Ya mungkin nanti kita kirimkan expert untuk pakannya, pelatihan pakan, itu kan apa potensi di sana. Ya kayak gitulah Pak Kades. Manajemennya. Jangan sampai suruh pelihara kambing, mereka nggak pernah pegang kambing, ya susah juga kayaknya. Yang kayak gitu. Karena memang tadi udah kami sampaikan juga, Pak Dokter, bahwa kita tidak ingin mengulang mungkin kesalahan yang sering dilakukan oleh pemerintah ketika memberikan hibah kepada masyarakat. Ini memang kita betul-betul perkuat, kita berikan dalam jumlah yang menurut kami cukuplah untuk mereka bisa puter itu, ya. Dan mereka wajib berbadan hukum. Jadi aspek kelembagaannya betul-betul kita perkuat. Nah, harapannya juga kalau bisa ditambah dengan yang tadi Bapak sampaikan, ada pengawalan untuk manajemen pakannya, manajemen pemeliharaannya. Wah ini luar biasa ini.
Selamat datang, kami di UPT, PT, dan HMT Malang. Komoditas yang kami kembangkan adalah kambing Senduro dan kambing BE. Populasi kami berjumlah 450 ekor kurang lebih. Dan kami berada di lereng Gunung Arjuno di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kami bertugas untuk melaksanakan pembibitan dan pembiakan kambing Senduro dan kambing BE. Dan beberapa hasil produksi di tempat kami antara lain adalah produksi cempe, produksi hijauan makanan ternak kualitas unggul, dan hasil produksi ternak berupa susu serta olahan daging kambing. Merupakan tugas dari cita-cita kepala daerah dalam melaksanakan program pengembangan di bidang agro atau bidang pertanian, khususnya pada program peternakan dengan cara melakukan pembibitan kambing untuk disebarluaskan kepada masyarakat. UPT mempunyai lahan seluas 30,22 hektar yang berada dalam 2 lokasi. Yang pertama di lokasi di Desa Toyomarto dan 1 lokasi berada di Desa Kelampok, dua-duanya berada di Kecamatan Singosari. Jauh lebih profesional, lebih teruji daripada kami yang di Kaltim yang sedang berbenah untuk menyongsong keberadaan IKM. Jadi itu ya dari kita seperti itu. Terima kasih ini sudah di Salam optimis, Jatim bangkit, Kaltim berdaulat. Yes, yes, yes. Yang sebesar-besarnya kami sampaikan yang pertama pada Pak Kadis, ya, yang kok alhamdulillah bisa ikut hadir pada kesempatan yang luar biasa ini ya. Kemudian juga Bapak Ibu semua dari Disnak Pemprov Kaltim ya, atas kesempatannya kunjungannya ke kantor kami PT Juara Agro Niaga Sejahtera. Mungkin nanti kami juga perlu nih kira-kira maksud dan tujuan atau mungkin hal-hal apa yang ingin diketahui dari kami, dari Bapak Ibu semua dari Disnak Kaltim, monggo sehingga nanti kami bisa mungkin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang dibutuhkan. Pak John dan Pak Sambas, terima kasih sudah menerima kami di sini. Jadi memang maksud tujuan kami datang di sini juga mungkin sudah disampaikan kepada Pak John dan kawan-kawan di sini bahwa kami melakukan studi banding, ya studi banding pembelajaran terhadap baik itu kegiatan pemerintah maupun pelaku usaha swasta yang kami harap dari pembelajaran ini kami bisa mendapatkan akselerasi dalam rangka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, terkait dengan kegiatan di tempatnya Pak Zon dan Pak Sambas yang core bisnisnya supplier domba ya? Ya, kita banyak Pak. Ada banyak, domba, domba. Pakan ternak juga ya. Pakan juga. Intinya kami dengan adanya Ibu Kota Nusantara, kemudian dinamika pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur, di mana kita juga tahu bahwa isu ke depan terkait dengan stunting, ketahanan pangan, kemiskinan, kelaparan, peternakan ini menjadi sesuatu yang seksi. Ya. Di mana kami juga dituntut baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sendiri untuk bisa memastikan kebutuhan pangan asal hewan terkait dengan protein hewani itu bisa terpenuhi. Dan
kami sudah sepakat di level organisasi kita di daerah bahwa diversifikasi peternakan, penguatan manajemen apapun termasuk manajemen pemeliharaan, manajemen pakan dan sebagainya itu harus kami perkuat. Makanya kami di sini hadir cukup komplit di level para pengambil keputusan. Ya, saya didampingi ada Pak Sekretaris, Pak Fadli, ada Budia yang bertanggung jawab untuk masalah kesehatan hewan, ada Pak Ian terkait dengan pengembangan kawasan dan juga investasi pembiayaan, kemudian ada Bu Dahlia terkait dengan pembibitan dan juga budidaya ternak. Kita ditemani juga oleh teman-teman yang lain. Harapannya dari kunjungan ini kami memang sudah menyusun strategi besar di tahun 2024 ke depan. Salah satunya ada pengembangan desa korporasi ternak, di mana kami sudah menyepakati juga bahwa pendekatan hibah yang dilakukan pemerintah kepada para pelaku usaha peternakan itu memang harus diperkuat juga, bukan hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga penguatan kelembagaan para peternak sendiri, termasuk juga kami harus pastikan karena sumber pasokan dari komoditas peternakan yang akan kami datangkan ke Kaltim semakin variatif, semakin banyak informasinya, semakin banyak lokasinya, itu akan memudahkan kami di dalam memenuhi kebutuhan komoditas ternak tersebut. Karena Kaltim memang bukan penghasil ternak, kami lebih kepada mendatangkan ternak dari luar ke dalam. Walaupun nanti dengan PDKT kami harapkan kami bisa perkuat ternak-ternak lokal. Nah, salah satu diversifikasi yang kami lakukan itu bukan hanya di ruminansia besar, tapi juga ruminansia kecil, termasuk domba, kambing. Nah, maksud kami kedatangan ke sini tentu ingin ada komunikasi, silaturahmi antara kita yang boleh jadi ada tindak lanjut ke depan. Nah, makanya kami pengen tahu banyak nih terkait dengan kegiatan PT Juara Agro. Kalau dari namanya udah juara, udah salah kita kesini. Juara Agro Niaga. Nah, kami berharap dapat update hal-hal terbaru terkait dengan manajemen apapun yang bisa memperkuat peternakan dan tentunya juga kesehatan hewan di Kaltim. Nah, kami berharap dapat pengayaan variasi ilmu yang bisa kita terapkan nanti ke depan di Kaltim. Kami expert di dunia perunggasan peternakan ya khususnya. Terus bagaimana expertise kami ini bisa kita tularkan kepada masyarakat sehingga gimana mereka ini produktivitasnya bisa meningkat, juga kualitasnya juga membaik. Dan misi kami adalah menggabungkan sumber daya manusia bermental juara. Kami ini adalah mantan-mantan expertise dari dunia usaha dulu Pak, ya ada yang dari obat, ada yang dari pakan, ada yang dari dunia equipment, sehingga kita itu berkolaborasi jadi satu ya. Kebetulan kami sama-sama mayoritas satu angkatan yang dulu nggak ngerti ya, ini namanya rezekinya Allah, kita tuh udah tahu ya, pokoknya kok bisa tahu-tahu gitu ya, itu nggak mudah. Dan terus kemudian kita memberikan support manajemen, artinya dengan expertise yang kita miliki ini, kita turun ke bawah, bagaimana kita mendampingi mitra-mitra kami di peternak, baik itu unggas maupun ruminan, sehingga mereka ini benar-benar bisa mengadop dari teknologi-teknologi baru yang ada di pabrikan, itu targetnya ke sana. Karena kalau mereka tidak ada yang mendampingi, ini kan kita seperti transfer teknologi gitu. Bagian kita agent of teknologi yang ke bawahnya. Kemudian kita berperan aktif dalam membangun rantai feed for food, ya, dari pakan yang kita saat ini mayoritas core bisnis kita ini menjadi pangan yang ke depannya harapannya bisa menjamin baik itu ketersediaan maupun kesehatannya. Kemudian nilai-nilai yang kami bangun bahwa memang kita ini dalam berbisnis harus punya niat. Artinya niat kita ini memang baik, harus seperti itu, niat ibadah. Kemudian masing-masing dari kami harus bisa menunjukkan integritas karena ini adalah modal utama kita dalam berbisnis, ya sebenarnya dalam hal apapun ya. Kemudian semangat, karena semangat ini kalau orang nggak punya semangat, ya nggak mungkin kita bisa mencapai sesuatu. Ya, kalau nggak punya goal ya mungkin ya kita akan tetap berdiri situ. Ini nilai-nilai kami, kemudian kolaborasi. Nah, kolaborasi adalah percepatan bagaimana kita tuh menuju semangat yang kita inginkan. Karena kalau tidak kolaborasi itu sulit. Ya, termasuk misalkan nanti dengan Pemprov, Kaltim, dengan siapapun, ini kita kolaborasi itu ada percepatan di sana. Kalau kita mulai dari sendiri ini kan berat, kan gitu. Kemudian saling menghargai. Nah, kolaborasi ini tidak bisa terjadi dengan baik kalau kita tidak saling respect atau saling menghargai satu dengan yang lain. Ini nilai-nilai yang harus kami pegang, baik kami selaku leader maupun seluruh tim kami yang ada di bawah. Kemudian
Ini terkait dengan domba, Pak. Ini isu strategis ya yang saat ini yang ini data-data yang kami ambil dari teman-teman HPDKI. Ya, mungkin di antara teman-teman Bapak ada yang sudah punya materinya, monggo. Kalau nggak ada nanti saya share jika saya punya, nggak apa-apa. Jadi kalau melihat data masuknya bibit kambing tahun 2018 pada 2023, ini tahun 2022 itu paling tinggi. 2023 ada sedikit penurunan, baik itu di kambing maupun di domba. Nugget Internasional Indonesia itu ada satu kami. Kemudian juga kita juga ada kemitraan ayam jantan ini yang punggawanya Pak Sambas ini beliaunya. Terus kami juga di Jawa Timur mengembangkan gerai fried chicken namanya CAF brandnya. Saat ini kita sudah total kurang lebih ada 25 gerai di Malang, kemudian di Bojonegoro, ada juga di Blitar, terus kemudian kemana lagi itu. Nah ini kemudian juga kita mengembangkan breeding domba. Kalau breeding domba saat ini yang kita miliki sendiri itu ada di 2 tempat, di Bojonegoro sama juga di Blora Jawa Tengah. Kemudian juga kita ada beberapa partner juga yang kita saling kerjasama itu untuk melayani beberapa pasar akikoh termasuk di Malang. Kita sempat kemarin ada namanya program kerjasama dengan universitas, dengan DIPI sebenarnya. Dan di situ ada namanya program matching fund antara universitas dengan perusahaan, di mana targetnya dari kampus ini bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki di dunia industri atau dunia usaha, dan kami bisa mendapatkan manfaat juga dengan adanya mungkin teknologi tentang genetika dan lain sebagainya. Karena di sini kami konsepnya breeding, jadi di situ kita mulai bagaimana kita seleksi betina lokal, mana yang layak untuk jadi induk, nanti kita skor, dimulai diukur bobot badannya sampai nanti anaknya ini apakah dia itu single, apakah dia duplet, apakah dia triplet, anaknya itu artinya 2 atau 3 atau 4, itu nanti kita ukur semua. Nah, target kami di PT Juara itu adalah bagaimana nanti ke depan selain kita menghasilkan bibit yang lebih bagus dari seleksi tadi, kami juga menghasilkan potensi dari anakan-anakan ini paling tidak dia duplet minimal. Karena itu berpengaruh dari sisi cost buat kami ya. Karena gini, kita pelihara induk, karena mesinnya ini kan induk ini bunting 5 bulan, kita sampai 3 bulan. Berarti kita pelihara selama 8 bulan, kalau hanya menghasilkan satu ini kan costnya tinggi, ditanggung 1 ekor. Tapi kalau jadi 2 atau 3, ya costnya kebagi. Itu aja konsepnya di sana. Fahmi, Kadis Peternakan. Bersama saya ini rombongan, ada Pak Sekretaris, ada Bu Diah, Bu Dahlia, Pak Ian, ya. Ini teman-teman kita dari Provinsi Kaltim berkunjung ke sini, ya, dibawa sama Pak John, ya. Terkait dengan Pak John, memang salah satu rujukan kami terkait dengan rencana kami untuk membangun peternakan kesehatan hewan di Kaltim, salah satunya melalui program PDKT, pengembangan desa korporasi ternak, di mana PDKT itu kita tidak hanya fokus kepada ruminansia besar, tapi kita juga lakukan diversifikasi dengan ruminansia kecil yang memang selama ini belum menjadi
prioritas seperti kami mengembangkan sapi. Nah, jadi kambing, domba itu menjadi keniscayaan yang harus kami lakukan di Kaltim. Mengingat Kaltim selain memang dinamikanya luar biasa, karena adanya IKN juga menempatkan kami untuk siap mendukung ketahanan pangan, bukan hanya untuk penduduk Kaltim tapi juga IKN. Nah, di sini kami dapat gambaran dari KTHR ini ada inovasi yang kami baru tahu juga. Selama ini kalau membangun coupling itu adalah untuk kita manusia. Ternyata di sini bisa untuk hewan dan bisa berkembang, ya, bahkan yang terlibat di dalamnya, kemudian mungkin yang invest di sini juga, saya mudah-mudahan juga bukan hanya masyarakat yang ada di Malang, tetapi juga lebih daripada itu. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa tertarik ke sana. Nah, harapan kami dengan berkunjung ke Bang Syarif, kami mendapatkan informasi terkait dengan historisnya seperti apa, kemudian ke depannya ini secerah apa, sehingga kami memang tidak salah untuk bersilaturahmi ke sini dalam rangka untuk akselerasi pembangunan peternakan kesehatan hewan di Kaltim, khususnya domba dan kambing. Gitu. Oke, siap. Oke, Pak Fahmi dan teman-teman yang luar biasa, saya sampaikan untuk mengawali pertemuan pada sore ini menjelang malam ya. Waktu tidak menjadi penghalang, tapi semangatnya luar biasa dari Kalimantan jauh-jauh sudah berkenan di KTHR. Kami sampaikan sugeng rawuh, selamat datang di KTHR. Terus memakai filosofi jargonnya seduluran sak lawase, ojo leren dadi wong apik. Wah, ini bahasa daerah kami. Oke. Jadi seduluran saklawase itu kita jalin tali persaudaraan untuk selamanya. Dengan etikat baik dan ojo leren dadi wong apik. Harapan kita harus terus berbuat yang terbaik, baik untuk kita semua dan untuk bangsa kita ini. Oke, Pak Fahmi, terima kasih. Sebesar-besarnya kami sampaikan juga buat tim dari Dinas Peternakan dari Kalimantan Timur. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ini. Jadi sebelum saya bercerita panjang lebar, mungkin kita kira kalau saya menceritakan historinya bisa sampai 5-6 jam ini. 5 menit aja. 5 menit aja. Oke, mengawali itu mungkin selain daripada kami sampaikan di awal tadi, seduluran saklawasi ojo leren dadi wong apik, saya izin memperkenalkan diri. Saya Bang Syarif yang bernama asli Mansur Arif. Warga sini, warga sekitar, warga lokal. Dari kecil memang saya peternak, saya petani. Di tahun 2014 mendirikan suatu komunitas namanya KTHR, Rukun Amanah, yaitu kelompok tani hutan rakyat. Kelompok tani. Saya kasih nama Rukun Amanah, berawal dari 18 anggota. Itu terinisiasi atas saya head to head silaturahim kepada para petani peternak, yang dimana saya juga mendapatkan informasi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Nah, untuk mencahkan masalah itu, kalau kita mengeksekusi one by one, satu persatu, butuh proses yang panjang. Akhirnya saya juga mengajak untuk berorganisasi, akhirnya mendirikan suatu komunitas, lembaga keorganisasian bernama KTHR Rukun Amanah. Di sana kita ya pastinya berinteraksi, bertemu, bersilaturahim, agenda rutin bulanan, 3 bulan, 1 tahun. Awal-awalnya dalam rangka untuk memetakan masalah dan mencari solusi bersama-sama. Dan sehingga masalah yang ada di teman-teman di bawah ini betul-betul bisa kita selesaikan satu persatu. Baik dari pola pemeliharaan, pemasaran, kesehatan, pengadaan bibit dan sebagainya. Itu awalnya. Singkat cerita, kami terus bertumbuh berkembang, diawali dari 1 dusun menjadi 1 desa, menjadi 7 desa, dan sekarang sudah Malang Raya. Bahkan sudah melintasi beberapa kabupaten yang memang ya awal ini masih dekat dengan Kabupaten Malang. Ada di Blitar, ada di Lumajang, Probolinggo,
ada di Lamongan, dan teman-teman Surabaya sendiri juga mulai banyak yang berpikir untuk mau menggeluti dunia peternakan. Sehingga semangat itu yang memberi kami terus untuk bersemangat untuk bertani beternak dengan sistem gotong royong. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus kami menyemangati diri kami dengan sama-sama nanti mungkin salam tani gitu ya. Ini menjadi satu filosofi bersama yang mempunyai arti pesan moral pada generasi kita, pada generasi petani peternak bahwa salam tani naik mercy. Nah, seperti itu. Salam ternak pasti jaya. Salam kita senyum sehat, yes yes yes. Artinya kita juga ingin mengedukasi petanian peternakan pada generasi Z, bahkan generasi yang masih duduk di bangku TK, SD, supaya mau. Paling tidak kalau dengan kita konsep seperti ini, dengan sentralisasi peternakan, kandang, ini bisa menjadi rujukan untuk edukasi, untuk belajar, sehingga pelan-pelan rasa sayang kepada hewan peternakan ini muncul. Selain daripada nanti korelasinya dengan ketahanan pangan. Nah ini sebenarnya jenjang yang kami lalui ya satu tangga demi satu tangga. Kalau tadi disampaikan 5 menit, mungkin saya usul tambah 5 menit lagi, boleh ya? 15 menit. Kenapa? Saya harus sampaikan utuh. Kenapa? Karena saya pengen juga pesan yang kami alami di sini bisa bermanfaat dan bisa berkembang di daerah lain. Kalimantan juga. Karena Bang Syarif ini pengen pertanian kita, peternakan kita go internasional. Ya kita bersyukur dari Pemprov Kaltim di Dinas Peternakannya mau hadir, ini suatu anugerah bagi kami. Karena Bang Syarif dengan cita-citanya go internasional, kenapa pakai Bang Syarif? Karena kita tahu kalau Syarif ini adalah kepolisian USA ya. Sehingga kalau di dunia internasional itu enggak asing, sudah familiar, karena pengen kita goalnya ke sana. Selain daripada go internasional tadi, pengen membawa bahwa pertanian, peternakan kita di Indonesia bisa bersaing di internasional. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Setuju dong ya? Apalagi dengan dinas peternakan. Tepuk tangan dong untuk bangsa kita. Gitu ya. Oke, boleh saya lanjut ya? Boleh. Oke. Jadi kegiatan yang saya lakukan terus untuk memotivasi yang mengawali memang dari kampung, dari dusun. Tapi sekarang alhamdulillah dengan saya belajar, selain daripada memang mekanisme teknis pemeliharaan, penguatan kelembagaan arus bawah, jaringan petani peternak, saya juga belajar untuk konsep bisnisnya. Panjenengan tadi Pak Fahmi menyampaikan bahwa terkaitan desa tadi, Bisa korporasi. Lah, sistem di bisnis kami sama yang kita pakai, korporasi company. Jadi gotong royong, patungan, bahkan secara bisnis dari komunitas, memang di tahun 2020 kita sudah berpikir untuk menjadi PT perseroan terbatas. Ya, dan sudah terbentuk dengan sistem korporasi patungan dari antar petani, antar anggota. Dan tidak harus besar gitu. Karena kita ya prosesnya belajar. Targetnya 5 tahun, 10 tahun sudah ke AIPU, mau restunya. Wah, kalau sudah ke AIPU berarti luar biasa itu. Ya ini cita-cita yang sangat tinggi Pak. Tapi kami berpikir kalau tinggi 50% aja sudah lumayan tinggi. Tapi mudah-mudahan lah betul-betul semangat dari kami di sini bisa terus disampaikan pada generasi kita dimanapun berada. Bisa menginspirasi, memotivasi bahwa terkait ketahanan pangan ke depan memang bukan hanya isu, kebutuhan yang sangat krusial bagi kita semua. Itu ya Pak Fahmi. Di BT-nya kita memang pakai konsep bisnis korporasi company dengan sentralisasi peternakan. Yang awal dulu sebelum BT, kegiatan ini memang merata yang saya lakukan pada lahan-lahan yang ada kandang-kandang di keanggotaan. Saya dulu keliling mendampingi, mentori, walaupun saya juga harus belajar. Di mana ada kasus saya tidak bisa nangani, ya kita undang ahlinya, kita belajar bersama-sama di dalam komunitas tadi. Terus awal-awalnya historinya ada kafling kandang, ini kan
memang ini satu kemajuan, tapi juga satu tantangan dengan korelasi program pemerintah, Pak Fahmi. Jadi salah satu permasalahan anggota kita dulu itu kan ya di permodalan. Saya sudah melihara sapi 1 tahun, 2 tahun, tapi karena kebutuhan tidak bertambah, ya stagnan karena harus dijual sebagainya. Keinginan cukup luar biasa semangatnya, sehingga butuh modal tambahan. Di situ masuk program-program melalui bank plat merah ya, perbankan ya, BRI, Mandiri gitu, kita ajukan program kredit usaha rakyat tadi. Sehingga kredit usaha rakyat masuk ke anggota, mereka bisa menambah modal untuk pengadaan. Nah, di situ lambat laun kandang-kandang anggota ini terisi penuh, kapasitas 5, 7, 10. Lah awal-awal diisi oleh sinergi sistem gotong royong tadi. Teman-teman di perkotaan yang kenal dengan kita biasanya juga titip hewan, kambing 1, domba 1, sapi 1. Dengan adanya KUR, lambat laun anggota ini kan kandangnya penuh. Terus yang teman-teman di kota, kami piye Pak, nah, kami pengen terus beternak. Tidak terpikir awalnya dengan sentralisasi, dengan konsep kafling kandang. Beli aja kalau gitu lahan 1000 meter, terlalu tinggi gitu ya, dan sebagainya. Oke, ya ini perkembangan yang sebetulnya mengalir, tapi juga dengan terus kita berpikir gimana supaya memang peternakan dan pertanian ini bisa terus berkembang. Kenapa saya sampaikan pertanian peternakan? Karena bukan hanya sentralisasi dengan konsep kandang kafling, nanti ada kafling kebun. Nah di sini yang kita siapkan lahannya, target kami 50 hektar untuk menjadi 13 konsep destinasi wisata dan wisata edukasi. Sehingga pertanian kita gabung dengan peternakan, kita gabung dengan perikanan, dan kita gabung dengan hasil olahan itu, yaitu food center, nanti ada water parknya, karena di bawah sini ada sungainya dan sebagainya. Ini kan cara kami untuk supaya generasi muda itu motivasinya kalau langsung bulat melihat peternakan, ya mungkin 5% yang tertarik. Tapi kalau ada waterboomnya, sayang sore malam hari, kalau siang kelihatan alamnya indah, kita natap ke arah di sana arah barat ya, itu kaki Gunung Kawi kelihatan megah dan mewah, ciptaan yang maha kuasa. Gitu ya Pak ya. Jadi saya tarik lagi, akhirnya teman-teman yang di kota tadi terselesaikan dengan sentralisasi perkandangan. Ya kita kafling kandang, 8 kali 10, ada yang 10 kali 12, ada yang 12, tergantung model dan kapasitas finansial pemilik kandang. Semua kita fasilitasi, bahkan untuk gotong royong di domba kambingnya udah harus 10 ekor, 1 ekor pun kita sudah ada MOU-nya. Jadi edukasi pada generasi Z, banyak dari teman-teman yang ada di Malang khususnya, walaupun bukan asli Malang, mahasiswa. Itu yang dari luar Malang, ada yang titip 1, ada yang titip 2. Sehingga pesan kami lambat laun mengenai generasi Z. Awalnya mungkin tertarik bisnisnya, tapi dengan itu interaksi terus berjalan. Akhirnya dengan hewan ini kan enggak fobia gitu. Kadang ada yang lihat kambing aja sudah ketakutan. Entah itu takut seperti apa, ya mungkin takut ditumbruk, mungkin baunya juga gitu ya. Nah ini kan terkait teknis ya, gimana nanti aromanya bisa ditekan dan sebagainya. Mungkin teman-teman dari dinas kan lebih paham gitu. Mungkin saya nggak arah ke sana nanti nguyai segoro nanti. Gitu. Mungkin sekira seperti itu. Jadi kandang kafling lahir untuk menumbuh kembangkan para petani peternak. Dan ternyata di sini bertumbuh berkembang dan diminati banyak orang. Dan Pak Fahmi tadi nyampaikan, mudah-mudahan tidak hanya warga Malang, dan ini sudah terbukti. Ini ada pemilik dari daerah Banten, dari Surabaya, dari Kalimantan Timur, Balikpapan sendiri ada 2 unit di sini. Kebetulan bekerja di Pertamina. Nah mungkin tahu dari sosmed, dari referensi.
itu juga ada yang punya di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami juga senang, artinya apa yang kami lakukan di sini bisa diterima. Bukan hanya di wilayah kami tapi bisa sampai di luar. Menginspirasi, Ya, betul. seperti itu. Dari lahan yang sebelumnya tidak bernilai ya, malah sekarang Ya bisa lebih naik. bermanfaatnya ya. Iya, betul, Betul, kalau dilihat awalnya ini hutan yang Iya, tidak rata, Jangan, ini iya, apa ya, kritis. jurang ini, iya, konturnya berbukit-bukit turun. Tapi ya ini kan cutfill tanah, tapi tidak pakai alat besar, cutfill tanah pakai cangkul. Lah ini kan juga penyerapan warga sekitar. Iya. Nah, pelibatan warga sekitar ini juga perlu kita tingkatkan selain daripada kemanfaatan secara kos harian, Gotong royongnya tapi tadi ya tadi sifat gotong Kolaborasi. royongnya, semangat beternaknya akan tambah semangat. Betul, Dengan adanya konsep seperti ini, artinya ada satu kekhawatiran terkait hasil penjualan. Penjualannya kemana nanti? Itu kan kesulitan juga. Nah, di sini sebetulnya banyak yang roadmap yang kami lakukan, termasuk kita mau bikin RPH-nya. Kalau di depan tadi kita bikin home manufacture industry. Jadi untuk membuat abon domba, krengsengan, sop frozen, itu sudah kerjasama dengan dunia pendidikan, dengan fakultas UB. Jadi mulai membuatnya itu sudah pakai SOP standar perusahaan. Nah, hal ini juga ingin kami edukasi dengan satu desa satu manufacture industri yang mana tidak harus domba kambing bahan dasarnya. Kalau di Kalimantan mungkin ada satu desa yang penghasil mungkin rempah-rempah gitu ya, ada merica. Berarti ya di situ satu pabrik yang mengolah merica dari satu olahan mungkin bisa dimaksimalkan. Seperti itu, Pak Fahmi. Mungkin ada luar biasa. Ada pertanyaan-pertanyaan, yang mau kami tanyakan, persilakan. silakan Pak Ian, Pak Fadli. Berapa unit, Pak? Tanda-tandanya. Totalnya kalau seluruhnya target kami ini di 150 unit, tapi untuk saat ini di 70-an unit yang sudah bisa operasi. Unit terisi. Kalau terisinya kita ada regulasi. Kemarin kan sempat populasinya kita turunkan, tidak kita isi karena badai El Nino memang ketahanan pangannya sedikit sulit. Nah, tapi ini kita sudah eksekusi, jadi lahan-lahan sudah kita prepare dengan penanaman hijauan semaksimal mungkin supaya ketahanan pangannya mencukupi. Kalau sekarang 1.300-1.500. Kalau penuh bisa 3.500, tapi targetnya nanti satu sentralisasi sampai 10.000 ekor untuk domba kambing. Nanti ada sapi juga. Jadi kandang kafling sapi juga kita siapkan. Jenis sapinya? Kalau sapinya lebih ke sapi pedaging. Iya, ya crossingan. Limosin, simental, betul. Kapan hari kita BX ya, Brahman Cross. Kebetulan ada yang dapat dari PT Santori di sini ya. Cuman ya ternyata setelah dikasih dagingnya lebih bagusan yang limosin, simental gitu. Oke, masih ada? Cukup? Pak Ian? Oke, cukup ya. Patut dulu ya. Gitu ya, Pak ya. Ya, makasih banyak, Pak. Sedikit closing dari Ya. kami. Boleh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami Bang Syarif ucapkan terima kasih. Dan apabila memang dianggap perlu terus koordinasi, Bang Syarif itu sudah mendedikasikan diri untuk bisa hadir dimanapun kalau memang diperlukan untuk menginspirasi para peternak. Ya kebetulan saya sudah suka keliling-keliling gitu, memberi motivasi-motivasi. Ya memang tugas saya karena sudah tadi saya ikrarkan jiwa raga pikiran untuk pertanian peternakan Indonesia. Mudah-mudahan Luar biasa. sokongan semangat termasuk malam hari ini menjadi tambahan bagi saya pribadi. Ya. Jangan Satu Pak Syarif, siap. karena Bang Syarif ini udah pakai pistol. Kan Syarif tadi katanya. Sebetulnya di YouTube Pak siapa? Pak Yer. Ada. Jadi pistolnya ada, sarungnya ada. Cuman tadi enggak pakai karena infonya dari dinas. Wah, ini nanti masalah ini. Di sosmed kami KTH Indonesia. Ya. Baik itu IG, TikTok, Facebook, baik YouTube. Nah, di situ di YouTube ada company profilnya KTH Indonesia. Aksesorisnya lengkap. Pak. Dan kemarin Pak siapa tadi? Kami kerjasama kemarin dengan Marinir Karangpilang Surabaya.
dengan harapan lahan TNI ini kan banyak yang kosong nganggur. Kemarin saya kirim sekitar 2000 polybag bibit cabai, baik cabai kecil, cabai besar, untuk ditanam di lahan-lahannya TNI. Dan kemarin sudah kerjasama, jadi masa persiapan pensiun itu calon-calon purnawirawan belajar bertanak, belajar bertani. Termasuk kemarin dari SQ ya, Airi Ginanjar itu rutin kalau visitasi. Kemarin dari Kalimantan Tengah PT SIS yang tambang, baik itu pekerja di tingkatan yang apa ini, mulai operator, manajer, terus ya sampai jajaran lah ya, memang diedukasi untuk ya tani ya ternak. Mudah-mudahan itu terus bisa berjalan, Bapak Ibu sekalian. Dari Kalimantan Tengah, Kecamatan Karangbintang kemarin, Bapak Camat sama kepala desanya. Kepala desanya. Nah ini karena ya kita bersyukur, mudah-mudahan Mana-mana udah datang. saat ini kan langsung dari Dinas Peternakan ini. Iya. Pesan kami bisa diterima, nanti bisa disampaikan ke Dinas Peternakan di provinsi-provinsi yang lain. Sehingga Bang Syarif memang betul-betul bukan pribadi saya ya. Jadi Bang Syarif ini satu karakter yang saya munculkan. Kalau mungkin tidak dari dinas, Bang Syarif itu bukan gemoy ya, karena enak ini. Tapi ya apa ya? Ya kocak gitu ya. Ya tahan banting. Karena saya kalau ke sawah ya gulung-gulung ya nyemplung gitu ya. Jadi ya menggembirakan, yes pokoknya enjoy supaya generasi kita itu ikut senang. Oh, ternyata Bang Syarif the hero of animal and vegetable. Wah, itu. Jadi mengajak bertani dengan riang gembira, dengan senang hati dan sebagainya. Jadi sosok Bang Syarif tidak harus saya pribadi, Pak Arif, nanti bisa diteruskan Syarif-Syarif yang lainnya. Nah, nanti ada Syarifati. Jadi bagi teman-teman yang perempuan bisa jadi. Artinya ini kan menjadi inspirasi. Pengennya kalau pengen mungkin Bapak sekalian, ini juga satu cara yang saya lakukan. Setahun lagi mungkin ketemu pasti ingat oh Bang Syarif. Tapi kalau nama mungkin bisa jadi lupa, betul nggak? Apalagi kalau sudah saya branding, karena ini branding dari masyarakat, Bang Syarif the hero of animal and vegetable, wah, sudah. Karena saya juga sudah mengalami sendiri, kan juga diundang teman-teman dari fakultas menjadi apa ini praktisi mengajar di fakultas, sehingga para mahasiswa-mahasiswi ini ketemu pun beberapa waktu berlalu tetap ingat oh Bang Syarif ini. Gitu. Mungkin gitu ya, mohon maaf. Ya. Saking semangatnya ini. Oke, siap. Ayo. Sorry Mas. Makasih Pak waktunya Pak. Mau nanya tadi Paknya menarik sekali Pak. Cuma tadi mungkin saya nggak dengar atau belum dipaparkan masalah program kesehatan hewan yang sudah dilakukan di sini. Mandiri dari kelompoknya itu sudah ada yang paramedik atau paramediknya atau melibatkan dinas atau dari swasta Pak, yang swasta kesehatan swasta. Ya, Pak? dokter Oke, siap. Bu siapa? Silvi Pak. Bu Silvi. Oke, luar biasa Bu Silvi. Untuk maintenance ini kan ada kandang, kesehatan, ada pakan, gizi dan sebagainya. Terkait kesehatan yang kita lakukan awal memang dari tim internal kami. Keanggotaan kami pun juga ada yang SGPT, ada yang juga S1 peternakan dan sebagainya. Tapi berjalan waktu, hampir seluruh fakultas peternakan yang ada di Malang itu sudah melakukan kerjasama dengan kami. Nah ini kan pengembangan yang kita capai adanya suatu sentralisasi. Itu dengan Fakultas Peternakan UB, Fakultas Peternakan Unikama, Unitri, baik itu yang negeri ataupun swasta, ya kita bersyukur alhamdulillah bekerjasama. Bahkan Polbangtan itu kan milik pemerintah ya. Di Malang sini ada, kemarin di Magetan ya, Magelang. Saya juga diundang ke sana di Magelang. Terus untuk kesehatan, kita sudah MOU dengan Fakultas Kedokteran Hewan Brawijaya. Sehingga ada kasus yang kita tidak tahu kita undang. Kita bedah sama-sama. Hasilnya menjadi file kami juga menjadi satu file yang diperlukan teman-teman dari fakultas. Nah itu nanti kan bisa kami teruskan pada generasi kita ke bawah supaya mudah-mudahan lebih baik. Pun demikian memberi masukan juga kami persilakan karena kami haus akan pengetahuan. Gitu.
Oke guys, good friend, good people, good everybody in the world. Bang Syarif di tengah-tengah orang baik ini guys. Dari Dinas Peternakan, fakultas dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas hadirnya. Tidak lupa di KTR untuk memberi semangat pada kita semua bangsa Indonesia untuk menyampaikan salam tani dari KTR. Salam tani, naik Mercy. Salam ternak, pasti jaya. Salam kita, senyum, sehat. Yes, yes, yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur, Pak Fahmi, Peternakan dan Kesehatan Hewan, beserta seluruh rombongan yang telah hadir di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini. Yang terhormat rekan saya Pak Iswahyudi selaku Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Timur, serta beberapa teman-teman saya yang telah hadir di belakang. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya kita pada pagi ini bisa menghirup udara segar di Surabaya, dan selamat datang kepada rekan-rekan dari Kaltim di Surabaya. Yang jelas kami sangat berterima kasih dan sangat tersanjung atas kerawan Bapak Ibu sekalian di Dinas Peternakan Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Kusdiarto beserta Pak Iswahyudi yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima kehadiran kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita diberikan kesehatan Pak, dan kami sebetulnya ini hari yang ketiga. Hari yang ketiga, kemarin kami full di Malang, berkunjung ke beberapa tempat dalam rangka untuk belajar ya terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian saya perkenalkan tim yang hadir Pak. Ini tim solid di Dinas Peternakan Kesehatan Provinsi Kaltim. Saya Fahmi Himawan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim. Bersama saya hadir Pak Fadli, beliau Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian ada Ibu Dahlia, beliau Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak. Ada Bu Dokter Diah, Bapak Ibu udah kenal Mas, beliau Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Ada Pak Ian, beliau Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan. Kami juga hadir di sini ada Dokter Maulana, kemudian ada Dokter Silvi, ya Dokter Silvi. Di belakang ada Dokter Linda, ada Mas Akmal, Pak Ican, Bu Ida, Pak Iqbal, dan Mbak Rati. Maksud kehadiran kami ke sini tentu selain belajar, kami juga ingin mendapatkan banyak hal Pak terkait dengan kebijakan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan tentunya di Jawa Timur. Ya, karena kami memahami dan kami tahu bahwa Jawa Timur ini kalau untuk peternakan memang menjadi salah satu panutan, bukan hanya bagi kami, tentu bagi provinsi yang lain. Jumlah sapinya saja
Jawa Timur ini udah di atas penduduk kami, Pak. Ya. Tapi kita kan 4 sampai 5 juta, Pak ya. 5 juta. Sementara penduduk Kaltim itu 3,8 juta. Kaltim loh, Pak. Kambingnya saja juga kurang lebih 3,8 3,9 juta. Jadi kalau kami diberi kambing, semua warga Kaltim dari bayi sampai dengan manula kebagian, Pak. Karena luar biasa memang populasi dan produksi peternakan di Jawa Timur. Tapi kami menyadari juga bahwa Kaltim punya potensi yang luar biasa sebetulnya untuk pengembangan peternakan. Karena kami punya wilayah yang sangat luas. Nah, kali ini bisa kami banggakan. Luas Kaltim itu kurang lebih 3 kalinya Jawa Timur, Pak. Karena kita ada di 127.000 km persegi. Nah, itu potensi yang harus kami miliki. Tapi kami menyadari sumber daya manusia kami tadi sangat terbatas, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Dan kami terus tingkatkan itu bukan hanya di level pemerintah, tetapi juga di level para peternak kami, ya pelaku usaha peternakan yang ada di Kaltim. Dalam rangka membangun peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim, maka kami di Kaltim, Pak, dengan adanya masa transisi menuju kepemimpinan yang baru secara nasional, kita bersama semuanya, kita punya satu mayor project pembangunan desa korporasi ternak, yang itu sebetulnya kami belajar dari desa korporasi sapi, walaupun memang cara pendekatannya ada yang berbeda, ya, tapi kurang lebih sama. Dan untuk memastikan itu bisa berjalan dengan baik 2024 sampai 2026, maka banyak yang harus kami kerjakan sebelum kami masuk ke tahun 2024. Termasuk di bulan Desember ini kami sudah berkunjung ke beberapa tempat, Pak, ya, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan ini Jawa Timur. Karena kami ingin pastikan bahwa pasokan-pasokan ternak nanti yang kami anggarkan di tahun 2024, bahkan nanti sampai tahun 2026, itu bisa terrealisasi dengan baik. Untuk Provinsi Jawa Timur memang orientasi kami di komoditasnya di ruminansia kecil, ya, khususnya di kambing dan juga ada kemungkinan domba, ya, ada kemungkinan domba. Ya, karena memang di PDKT ini kami tidak hanya fokus kepada ruminansia besar, tetapi juga ruminansia kecil. Karena itu kedatangan kami hari ini juga dalam rangka penjajakan kemungkinan bagaimana nanti kami memastikan Provinsi Jawa Timur bisa menjadi salah satu pemasok untuk komoditas kambing di PDKT kami. Paling tidak di tahun 2024 ada 200 ekor, bahkan bisa lebih kebutuhan kami akan kambing terkait dengan PDKT. Kalau sapi sebatas PDKT ada 600, tapi di luar itu akan ada pengadaan yang lain. Selain itu kami juga perlu sampaikan bahwa kami memilih Jawa Timur, tapi juga karena kami mendapatkan informasi bahwa memang Jawa Timur ini juga terkait dengan investasi di dunia peternakan juga termasuk selangkah lebih maju dari kebanyakan provinsi yang lain. Termasuk yang kaitannya dengan bagaimana teman-teman di sini di Dinas Peternakan berkolaborasi dengan PTSP melakukan kajian terhadap investasi di bidang pertanian dalam arti luas, khususnya peternakan di Jawa Timur. Itu yang kami dapatkan informasi. Nanti kami juga mungkin bisa mendapatkan hal lebih rinci terkait dengan hal itu. Karena Kaltim dengan adanya IKN maka sangat terbuka lebar untuk menerima investasi yang tentunya harus tepat guna dan tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat peternak kami yang memang masih sangat tertinggal SDM-nya. Nah, itu kami juga perlu belajar dari Jawa Timur. Selain itu juga tentu terkait dengan kesehatan hewan, ya. Apalagi saya juga mendapatkan informasi di sini juga ada rumah sakit hewan. Kalau kami masih klinik hewan, klinik kecil. Dan kami menganggap bahwa ke depan Kaltim memang harus ada rumah sakit hewan juga. Dan ini sudah kita sampaikan ke level pimpinan kami terkait dengan rumah sakit hewan ini.
Karena dengan adanya Ibu Kota Nusantara, tentu akan ada dinamika perubahan yang luar biasa di Kaltim, termasuk tentu dari pertambahan jumlah penduduk dan juga pertambahan populasi dan jenis hewan yang akan ada di Kaltim. Apalagi Ibu Kota Nusantara itu nanti akan meningkatkan jumlah penduduk di Kaltim maupun di IKN itu sendiri, yaitu di tahun 2025 sampai 2030 Kaltim saja itu diperkirakan sudah bisa mengalami peningkatan penduduk sampai 4,5 juta, ya, 4,5 juta. Itu belum lagi kalau yang IKN memang progresnya bisa cepat dan perpindahan penduduk yang 1,5 juta itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Pasti akan lebih cepat lagi pertambahan penduduk di Kaltim, yang tentu juga pasti akan ada hewan kesayangan dan sebagainya. Nah, terkait rumah sakit hewan sendiri, selain nanti kami mohon diberi kesempatan juga mungkin berkunjung, kami juga ada rencana ke rumah sakit hewan di UNER, ya, untuk belajar juga. Sekaligus kami pengen tahu bagaimana manajemennya, apakah melalui BLU yang di sini atau UPTD atau mungkin malah hanya di bawah bidang, ya. Di bawah bidang itu juga informasi yang sangat kami butuhkan, karena ada PAD juga di sana. Di kami klinik hewannya juga sudah ada PAD, tapi masih sangat kecil, ya. Di 2023 di angka kurang lebih 120 juta yang sudah masuk di Apasektis. Tapi itu sudah sangat berharga bagi kami, ya. Selain itu juga mungkin ini sebagai penjajakan bagi kita, kalau ada kerjasama yang bisa kita diskusikan untuk ke depan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Selain tadi sedikit saya terlupakan informasi penyakit hewan menular strategis yang ada di Jawa Timur, karena itu tadi Pak, kita akan coba buka lalu lintas ternak yang selama ini kan memang kita untuk Pulau Jawa kita agak sedikit hati-hati. Kita belum buka untuk sapi karena adanya PMK dan LSD, tapi kalau untuk kambing itu memang kita sudah buka, dan hari ini kami berharap informasi yang lebih rinci terkait dengan lalu lintas ternak dan penyakit hewan menular strategis yang ada di Jawa Timur. Itu Bapak, Pak Kus dan Pak Iswahyudi terkait tujuan kami datang ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita bersama-sama membangun peternakan dan kesehatan hewan di negeri kita tercinta ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi bicara tentang kebijakan pengembangan peternakan Jawa Timur, tadi kami sempat tersanjung, ya memang potensi kita memang lebih dibandingkan dengan wilayah-wilayah provinsi yang lain. Tapi sisi lain ini juga sekaligus tantangan bagi kami untuk bisa terus tidak hanya mempertahankan, tapi bagaimana itu bisa berkembang lebih besar. Pak Kus, ya, Pak Dr. Iswahyudi, makasih sudah menerima kami. Ini kita diskusi sesuai dengan rencana kami. Kita mau mengunjungi rumah sakit Surabaya, Kota Pahlawan. Kotanya bersih, indah, dan asri. Terima kasih kepada bapak-bapak beserta jajaran yang telah menerima kami dengan wajah berseri.
dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi dari Kalimantan Timur. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyambutan kami. Jadi mohon maaf hari ini. Terima kasih sekali kita diberikan kehormatan untuk menyambut dari Bapak Ibu semuanya. Dr. Emi ini staf dosen divisi produksi ternak. Mungkin sekedar untuk menyampaikan, memperkenalkan manajemen kami. Jadi saya Ira Sari. Jadi saya adalah selaku direktur Rumah Sakit Hewan. Kemudian ada Dr. Nusdianto, itu beliau menjabat sebagai wakil direktur 1, jadi bidang pelayanan dan pendidikan. Kemudian ada Dr. Miayu, wakil direktur 2. Beliau adalah wakil direktur sarana prasarana dan SDM. Gitu. Jadi kita cuma bertiga. Kita punya staf paramedis ada 6, administrasi ada 3, sarpras ada 5. Jadi pokoknya total kita 23. Jadi dan dari 23 staf itu kita memberanikan diri sejak tahun 2022 sudah 24 jam. Jadi kita dibuat sip-sipan gitu. Mungkin sebelum lebih lanjut, monggo saya pengen kenalan dulu ini. Monggo Dr. Fahmi. Bapak Kadis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore. Yang saya hormati Bu Dr. Ira selaku Direktur Rumah Sakit Hewan UNER. Kemudian Bu Dr. Emi, ya. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk berkunjung ke rumah sakit hewan terbesar yang pernah kami datangi. Alhamdulillah. Karena referensi memang nggak banyak juga kita. Ini kami bersyukur kami bisa hadir di sini, menyempatkan diri di tengah kesibukan teman-teman juga ini. Kita bawa masuk tim komplit ini. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, di samping saya ada Pak Sekdis, Pak Fadli, kemudian ada Dr. Dia, Dr. Linda, kemudian Bu Ida, Pak Iqbal, ada Mas Iqbal di belakang, Bu Dr. Ira, kemudian ada Pak Ihyan. Pak Ihyan ini Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan. Kemudian ada Dr. Silvi Unsia. Oh, dari Unsia. Dari Unsia, Dr. Hewan Silvi, dan ada, oh ini kenal juga ya, Dr. Maulana. Tujuan kami datang ke sini, mungkin surat juga sudah kita sampaikan. Pada intinya memang tadi sudah sampaikan kita pengen belajar, karena memang menurut saya belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal lembaga, tapi di mana kita melihat ada sesuatu yang memang kebaikan dan kita punya rencana melakukan hal yang sama, mengapa tidak kami belajar. Jadi tadi pagi kami sudah mengunjungi Dinas Peternakan Provinsi Jatim, dan kami juga singgah ke rumah sakit, ya, Rumah Sakit Hewan Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dr. Fitri ya? Dr. Fitri. Nah, tujuan kami selain itu yang lebih rincinya lagi, kami menyadari bahwa Kaltim dengan adanya IKN tentu akan menjadi bukan hanya IKN-nya saja yang akan berkembang, tapi beberapa kota sekitarnya tentu akan menjadi kota-kota ada yang dampaknya, khususnya Samarinda dan juga Balikpapan. Nah, kami sendiri sebagai pemerintah provinsi tentu punya kewajiban mempersiapkan kota-kota tersebut untuk siap menjadi kota metropolitan. Kalau sudah menjadi kota metropolitan di mana penduduknya sudah di atas 1 juta, maka tentu kebutuhan masyarakatnya juga semakin banyak, semakin detail, maka pemerintah wajib untuk menyiapkan segala fasilitasnya, termasuk rumah sakit hewan. Nah itu siap, semoga ya cepat terrealisasi. Ya. Karena kami juga sadar bahwa agribisnis peternakan yang sedang kami rancang itu tidak mungkin berhasil kalau tidak diiringi dengan kesehatan hewan. Nah, ini dua-duanya harus seimbang, berjalan bersama-sama. Tentu kami tidak hanya memiliki sarjana peternakan yang tangguh, tapi juga dokter-dokter hewan yang mereka siap berkontribusi untuk membangun peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim. Ya. Saling mendukung ya Pak. Betul, ya. Antara bidang kesehatan dan betul, bidang bisa produksi. dilepaskan dan bisa dipisahkan. Makanya nama dinas kami Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, jadi intinya di situ Bu Dokter. Jadi kami hadir di sini. Nanti banyak mungkin teman-teman yang akan ditanyakan kepada Ibu di sini. Waduh, saya takut ini saya ujian ini berarti ya. Ya, mungkin sambil cair aja.
Atau mungkin diskusi kita nggak lama tapi kita mungkin melihat Boleh. ya Di- visit di- ke ruangan-ruangan sambil boleh. kita diskusi di situ. Nah, mudah-mudahan nanti ini menambah wawasan kami dan ini bisa kami sampaikan kepada level pimpinan kami untuk menindaklanjuti ke depan Kaltim memang harus punya rumah sakit hewan. Satu yang perlu kami sampaikan untuk laboratorium, kita sudah punya lab Keswan Kesmafet dan sudah terakreditasi. Ya. Akreditasikan. Ya, sudah. Kita ke depannya dan ini sudah disetujui oleh pimpinan juga. Jadi sekarang mulai tahun depan kita dapat alokasi anggaran 21 miliar. Wow. Itu walaupun itu belum selesai karena menurut RAB dari desain yang kami rancang di tahun 2023 itu bisa sampai 100 miliar lebih untuk laboratorium Keswan Kesmafet yang memang itu tidak hanya ditujukan untuk Kaltim tapi juga untuk IKN nantinya. Nah, jadi harapan kami tidak hanya di lab Keswan Kesmafet yang saja yang kuat, tapi kami juga harus memiliki rumah sakit hewan. Nanti saling mendukung kan itu Pak ya. Ya. Jadi itu Bu Dokter yang bisa kami sampaikan. Ya, sekaligus mudah-mudahan memang kalau ada kerjasama yang harus dilakukan atau apapun bentuk kemitraan kita, kami siap untuk menindaklanjutinya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Jadi saya sudah dapat gambaran tentang tujuan dari kunjungan ini. Jadi ya monggo nanti kalau bisa ada diskusi nanti bisa kita singkat saja, mungkin lebih banyak nanti kita bisa room tour ya nanti itu. Cuma sekilas kalau mohon izin untuk saya sampaikan bahwa jadi rumah sakit hewan ini salah satu RJU yang dimiliki sama UNER. Jadi RJU ini Revenue Generating Unit. Jadi kita adalah salah satu unit istilahnya kan penghasil penghasil uang gitu. Jadi ada 16 unit RJU kita di UNER ini. Jadi kita sudah terlepas dari fakultas. Jadi kita manajemennya berbeda dengan fakultas. Jadi kita punya RKAT sendiri. Jadi kita sudah mandiri, kita bisa meng-hire pegawai sendiri. Tuh kemudian, nah ini yang juga yang akan ditarik menjadi RJU itu rencananya juga teaching farm. Ini masih dengan fakultas ini, makanya fakultas nanti nggak bisa dapat ini apa tambahan ini karena memang kalau dari universitas kalau memang yang dirasa mampu untuk sebagai penghasil akan ditarik langsung di bawahnya Pak Rektor gitu. Itu jadi rumah sakit hewan ini memang kita pindah di gedung ini tuh tahun 2018. 2018 kita pindah di sini. Kemudian kita itu dari alhamdulillah sejak tahun 2023 kita sudah bisa meng-hire untuk staf rumah sakit khususnya. Jadi kita membayar sendiri. Dari nanti 10 tahun ke depan harapan dari Bapak Rektor kita sudah bisa membiayai untuk gedung ini sendiri, jadi mulai dari listrik dan itu agak pusing Pak. Itu jadi kita harus kerja all out itu ya memang kalau dari rumah sakit hewan dari ada beberapa dari universitas yang lain itu ada yang memang masih ikut fakultas. Jadi kayak kalau enggak salah jadi yang UB tadi nggak mampir ke UB? Oh enggak. UB dengan yang masih lepas dari fakultas itu UB sama UNER saja. Yang lain masih gabung dengan fakultas. Ya, itu masih jadi satu manajemennya dengan fakultas. Jadi masih di bawah fakultas. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau ikut fakultas itu kita lebih gampang untuk koordinasinya dengan fakultas. Tapi yaitu tadi kita ada kekurangannya kalau dengan fakultas kita tidak bisa berkembang dengan cepat ya, karena kalau dari rektor itu langsung kita betul-betul diajari suatu perusahaan, full perusahaan, jadi bukan ini. Tapi kita masih tetap berdiri di dua kaki, tetap kita namanya masih rumah sakit pendidikan. Jadi kita tetap menjalankan tugas kita sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi di sini juga ada tempat untuk riset Pak Fahmi. Jadi kita itu setiap tahunnya itu ada sekitar 20 riset yang kita bantu. Jadi biasanya dokter-dokter spesialis itu menggunakan fasilitas kita untuk melakukan riset
Kemarin baru ada MOU dengan divisi dari bagian urologi Dr. Sutomo. Nah, itu mereka mau mengadakan workshop tentang tentang nephrotomy, jadi mengambil ginjal. Nah, itu kemarin itu baru nanti dijalankan di tahun 2024. Kita juga melayani dari S1 untuk praktikum, kemudian profesi, kemudian dari D3 vokasi itu juga melakukan pendidikan praktikumnya di rumah sakit hewan ini. Jadi memang kita berdiri di dua kaki, satu mencari uang untuk UNER, yang satu tetap menjalankan fungsinya sebagai pendidikan gitu. Jadi alhamdulillah memang yang menjadi trademark kita itu di ruang operasi. Dari ruang operasi kita itu dibanding dengan unit yang lain, maksudnya ada beberapa dari staf kedokteran itu riset paling senang di rumah sakit hewan karena betul-betul sudah sesuai dengan SOP untuk menjalankan bedah atau surgery di sini gitu. Jadi nanti boleh jalan-jalan melihat fasilitas kita. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan.